文少，你这是急眼了吗？谁若再敢扰乱大比秩序，我跟你陈家没完！比赛，陈天获胜。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingbu Dalu atau Lingbu Kontinen part ke-11 ya. Seperti biasa sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, Chen Tian berhasil lolos ke babak selanjutnya setelah mengalahkan Bai Li Binghe. Sementara itu Luo Xi berhasil lolos setelah membuat Gong Sunjing menyerah tidak berdaya. Akan tetapi penatua wasit mengumumkan Gong Sunjing juga lolos ke babak selanjutnya setelah ada satu orang peserta lain yang tidak bisa melanjutkan kompetisi. Episode kali ini pun dimulai dengan penatua wasit yang mengumumkan sudah ada 8 peserta yang masuk ke 8 besar. Masing-masing peserta ini akan bertarung di babak selanjutnya dan untuk pertandingan pertama Chen Tian yang akan mengambil bagian. Belum sempat penatua wasit mengundi siapakah yang akan menjadi lawan Chen Tian, tiba-tiba saja Bang MC meminta izin untuk memilih lawan kepada penatua wasit. Penatua wasit sendiri tidak keberatan jika Chen Tian menginginkan hal tersebut asalkan lawan yang dipilih oleh Bang MC menyetujui pertarungan. 陈天队，前辈，看对方是否同意。 Setelah mendapatkan persetujuan dari penatua wasit, tanpa ragu Chen Tian langsung memilih Wen Renfan sebagai lawan. Tentu saja hal ini dilakukan oleh Bang MC karena dia punya dendam pribadi serta melaksanakan taruhan di antara mereka berdua. Sementara itu, Jian Ling sedikit kecewa karena Chen Tian tidak memilihnya sebagai lawan, padahal mereka saling tertarik untuk berhadapan satu sama lain. Tanpa rasa takut, Wen Renfan menerima tantangan dari Chen Tian. Pertarungan mereka berdua juga sekaligus memperebutkan tambang batu surgawi milik keluarga Chen dan pohon perak milik keluarga Wen. Di saat yang sama, Luo Xi meminta Chen Tian untuk lebih berhati-hati di dalam pertarungan kali ini karena Wen Renfan lebih kuat ketimbang Bai Li Binghe. Chen Tian sendiri meminta Luo Xi untuk mempercayainya karena dia pasti akan memenangkan pertandingan. 小天， Kepercayaan diri Chen Tian sudah terlihat di mana dia meminta Wen Renfan untuk melakukan 3 serangan pertama terlebih dahulu. Dengan menggunakan tombak pedang senjata andalan, Wen Renfan langsung mencoba untuk melakukan beberapa serangan. Tapi ya begitulah, Chen Tian berhasil dengan mudah menghindari serangan-serangan tersebut. Wen Renfan juga tampak cukup kelelahan karena serangan yang dia luncurkan sama sekali tidak bisa mengenai King Chen Tian. Meskipun begitu, Wen Renfan tetap mencoba untuk melakukan serangan terbaik dengan mengerahkan seluruh kemampuannya dan mau tidak mau di sini Chen Tian juga harus mengeluarkan sebuah pedang.文少，你这是急眼了吗？ Pada momen pertarungan sedang berlangsung, Wen Renfan menyebutkan kalau dia akan memberitahu si wanita jalang Luo Xi kalau tuan muda dari keluarga Wen sangatlah kuat. Ucapan dari Wen Renfan ini sontak membuat Chen Tian sangat marah. Bang MC merasa tidak terima jika Luo Xi dipanggil sebagai wanita jalang. Serangan kuat juga langsung dipersiapkan oleh King Chen Tian untuk mengakhiri perlawanan dari Wen Renfan. Benar saja, hanya dengan satu kali serangan pedang saja Chen Tian mampu mengalahkan Wen Renfan sekaligus membuat tuan muda Wen Mokat di atas arena.
Kematian Wen Renfan tentu saja membuat Patriark Wen sangat marah. Dia juga langsung masuk ke dalam arena untuk melakukan serangan kepada Chen Tian. Beruntung di sini Chen Fan langsung sigap untuk melindungi King Chen Tian dari ancaman Patriark Wen. Alih-alih menyadari kesalahannya, Patriark Wen malah marah-marah karena dia tidak terima serangannya sudah dihalau oleh Chen Fan. Akan tetapi Chen Fan tidak mempunyai rasa takut sama sekali dengan ancaman yang diberikan oleh Patriark Wen. Bahkan jika pertarungan ini membuat hubungan keluarga Wen dan juga keluarga Chen memanas, Chen Fan juga tidak peduli asalkan dia bisa melindungi anaknya. Chen Fan juga membahas kalau kematian dari Wen Renfan adalah sebuah hal yang wajar karena itu adalah konsekuensi dari kompetisi antar keluarga. Lagi pula sedari tadi serangan-serangan dari Wen Renfan selalu diarahkan kepada titik vital Chen Tian, jadi sudah sewajarnya jika Chen Tian melakukan serangan balik yang sama. Sementara itu, Patriark Bailey langsung turun tangan untuk melerai perkelahian antara Chen Fan dan juga Patriark Wen. Patriark Bailey merasa kalau kematian dari Wen Renfan adalah sebuah konsekuensi kompetisi, jadi Patriark Wen tidak berhak untuk mengacaukan pertandingan. Meskipun di sini Patriark Wen sedikit melakukan protes, Patriark Bailey juga dengan tegas akan menghukum siapapun yang mengacau pada kompetisi keluarga di kota kerajaan tahun ini. Karena tidak punya pilihan lain, pada akhirnya Patriark Wen hanya bisa pasrah saja. Di saat yang sama juga penatua wasit langsung mengumumkan kalau Chen Tian memenangkan pertandingan kali ini. Dia juga meminta Chen Tian untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum melakukan pertandingan selanjutnya. Beberapa saat kemudian, Luo Xi akan menjalani pertarungan. Dia kemudian menghadap kepada penatua wasit untuk meminta izin memilih lawan di atas arena. Tanpa ragu, Luo Xi langsung memilih Gu Feng sebagai lawan karena Gu Feng sudah membuat taruhan dengan Chen Tian beberapa waktu yang lalu. Gu Feng sendiri kelihatan cukup gentar melawan Luo Xi setelah melihat pertandingan antara Luo Xi melawan Gong Xunjing sebelumnya. Ketika Gu Feng memberanikan diri untuk meladeni tantangan, tiba-tiba saja Patriark Gu meminta Gu Feng untuk menyerah saja karena laki-laki sejati tidak melawan seorang wanita. Gu Feng pun langsung menyetujui permintaan dari sang ayah, tapi di satu sisi dia lupa kalau mereka sudah membuat taruhan sebelumnya. Yap, benar sekali, di sini Luo Xi mengingatkan kalau dia sudah mendapatkan hutan kayu ulin milik keluarga Gu karena Gu Feng sudah mengakui kekalahan barusan. Sontak kejadian ini membuat Patriark Gu marah-marah karena dia menganggap keluarga Chen cukup serakah karena menginginkan hutan kayu ulin milik keluarga Gu. Tapi Chen Tian menjelaskan kalau dia sudah melakukan taruhan bersama dengan Gu Feng sebelumnya. Kalau keluarga Chen kalah akan menyerahkan tambang batu surgawi, sementara jika keluarga Gu kalah maka akan menyerahkan hutan kayu ulin. Penjelasan dari Chen Tian ini membuat Patriark Gu marah-marah kepada Gu Feng. Ternyata sedari awal Gu Feng belum memberitahukan taruhan yang sudah dia buat dengan Chen Tian. Chen Tian sendiri tampak mengingatkan kalau keluarga Gu tidak mungkin mengingkari taruhan yang sudah dibuat. Di saat yang sama Chen Fan juga cukup senang jika keluarga Gu yang terhormat bisa memberikan hutan kayu ulin kepada keluarga Chen. Pada akhirnya Patriark Gu mau tidak mau harus menyetujui taruhan yang sudah dibuat oleh Gu Feng dan juga Chen Tian. Di satu sisi penatua wasit mengumumkan secara resmi kalau Luo Xi memenangkan pertandingan ini karena Gu Feng sudah menyerah. Setelah Luo Xi berterima kasih kepada penatua wasit, tiba-tiba saja Chen Tian melihat menggunakan penglihatan surgawi dan merasa ada sesuatu yang aneh di sekitaran Luo Xi. Keanehan yang ditemui oleh Chen Tian ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya.
Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.